Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Pet Life yang setia. Setiap kita pasti perlu uang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan dan tempat tinggal. Tetapi uang bukanlah segalanya. Karena uang ternyata tidak dapat memenuhi semua yang kita butuhkan seperti kebahagiaan, persahabatan, kesehatan, waktu, dan kesempatan. Ungkapan ini mengajak kita untuk mencari keseimbangan, tidak hanya terfokus pada uang, kekayaan, atau berkat, tetapi juga kepada sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Mengabdi kepada Tuhan Yesus membuat kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita tetap mempunyai pengharapan di tengah kesesakan. Sedangkan mengabdi kepada uang seringkali membuat seorang menjadi tidak tenang, mudah kecewa, bahkan stres. Orang yang kekurangan uang tentu stres memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, memikirkan biaya pendidikan yang semakin mahal, dan sebagainya. Orang yang banyak uang juga bisa stres karena adanya tekanan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaannya. Di samping itu juga, mereka selalu khawatir kehilangan status sosial apabila uangnya berkurang. Dalam kehidupan ini, kita dapat menemui orang miskin yang kaya karena merasa cukup dan bersyukur. Sebaliknya, ada orang kaya yang miskin karena merasa apa yang dimilikinya masih kurang dan tidak pernah bersyukur. Ada beberapa hal yang dapat membuat seseorang stres. Pertama, hutang. Hutang adalah sejumlah uang yang dipinjam seseorang dari orang lain dan wajib dikembalikan di kemudian hari, berikut bunga sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hutang dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari memenuhi kebutuhan hidup sampai untuk modal usaha. Hutang yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi beban emosional yang berat atau stres. Kedua, boros. Boros adalah perilaku berlebihan dalam menggunakan uang tanpa manfaat yang jelas. Misalnya, membeli barang mewah atau barang diskon, atau sekedar ikut-ikutan karena tren. 3. Pengeluaran yang tidak terduga. Pengeluaran yang tidak terduga adalah biaya yang muncul secara tiba-tiba di luar anggaran yang telah direncanakan, biasanya untuk biaya kesehatan atau perbaikan alat rumah tangga yang rusak. Alkitab juga menyebutkan 3 prinsip manusia dalam cara mengelola keuangan atau kekayaan. Pertama, kita ini pengelola, bukan pemilik, dalam Lukas 12 ayat 20 dan 21. Apa saja yang kita miliki, uang, harta benda, jabatan, talenta, bakat adalah kepunyaan Tuhan. Semua itu dititipkan kepada kita untuk dikelola dan dikembangkan. Kita diharapkan menggunakan semua itu untuk kehendak dan rencananya bagi kerajaan Allah dan kemuliaan namanya. Suatu pemahaman yang salah jika uang atau kekayaan yang kita miliki adalah kepunyaan kita. Jika kita berpandangan seperti itu, maka kita akan menggunakannya sesuai dengan apa yang kita ingini saja, tanpa mempedulikan yang lain. Kedua, kita adalah bendahara yang bijaksana, bukan yang boros, dalam Lukas 16 ayat 10 dan 11. Menjadi bendahara yang bijaksana, bukan yang boros, berarti menggunakan semua yang Tuhan berikan, baik uang, harta benda, jabatan, dan talenta, dengan bertanggung jawab. Kita harus menggunakan uang dengan tidak boros, tidak terjebak dalam gaya hidup mewah, konsumtif, dan foya-foya. Sebaliknya, kita harus menggunakan uang atau harta untuk melayani Tuhan dan sesama sebagai tindakan mengumpulkan harta di surga. Ketiga, kita harus menjadi pengurus rumah yang setia dalam Lukas 12 ayat 42. Seorang pengurus adalah orang yang dipercaya untuk mengatur atau mengelola suatu hal. Setiap kita adalah pengurus atau pengelola apa yang dipercayakan Tuhan.
apakah uang, harta benda, jabatan, dan talenta. Pengurus yang baik adalah tidak hanya mengelola dengan baik, tetapi juga dengan setia. Setia artinya mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sampai tuntas dengan berhasil baik. Jemaat dan pendengar Bread Life yang setia, Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk tidak menjadi hamba uang, tetapi menjadi manusia yang tahu berterima kasih dan mempedulikan Tuhan dan sesama. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan uang atau kekayaan. Jangan sombong, tidak berharap dan mengandalkan pada kekayaan, membayar hutang, suka memberi daripada menerima. Berharap dan bersandarlah hanya kepada Yesus, maka kita tidak akan kekurangan apapun juga. Dalam Matius 6 ayat 33. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.